Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Tri Maharani dengan NIM C2401221044 dari kelompok 3 Praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai QBasic dan pengaplikasiannya. Nah, QBasic sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat mengeksekusi suatu ide yang telah dirancang. Nah, program QBasic ini merupakan suatu program yang berjalan dalam sistem operasi DOS. Nah, terdapat perbedaan nih antara QBasic dengan PC Basic. PC Basic sendiri, eh, pengoperasiannya itu tanpa menggunakan sistem operasi DOS, sedangkan QBasic ini menggunakan sistem operasi DOS. Nah, lalu pada PC Basic ini harus menggunakan nomor baris di setiap statementnya, sedangkan QBasic ini dapat dijalankan tanpa menggunakan nomor baris. Jadi opsional bisa menggunakan nomor baris ataupun tidak. Lalu selanjutnya pada PC Basic ini hasil pemrogramannya ini akan muncul di Windows yang sama, sedangkan pada QBasic hasil dari pemrograman ini setelah di running akan muncul di Windows yang berbeda. Nah, terdapat perintah dasar di QBasic ini. Yang pertama ada file new, yaitu mempunyai fungsi untuk membuat file basic baru. Lalu ada file save, yaitu untuk menyimpan file basic. Lalu ada run start untuk menjalankan program basic. Lalu ada run continue untuk melanjutkan eksekusi program basicnya. Lalu ada run restart untuk merestart ulang eksekusi program basic. Lanjut aja untuk masuk ke QBasic-nya. Saya akan membuka sistem operasi DOS untuk menjalankan QBasic itu sendiri. Nah, untuk membuka QBasic, kita dapat menyimpan program QBasic ini pada memori di laptop kita. Nah, kebetulan di laptop saya ini saya menggunakan drive C. Jadi di sini saya mengetikkan C. Nah, sebelum itu kita bisa mengetikkan mount C titik dua garis miring ini. Lalu kita bisa mengetikkan C titik dua garis miring dua kali. Lalu kita ketikkan QBasic untuk menjalankan QBasic-nya. Nah, lalu akan muncul eh, tampilan seperti ini. Dan kita bisa tinggal klik escape. Nah, ini adalah tampilan awal dari QBasic-nya. Lanjut saja pada pengaplikasian dari bahasa pemrograman QBasic. Nah, saya akan menyontohkan untuk eh, membuat tabel untuk mencari kuadrat dan akar dari suatu variabel. Di sini saya akan mengetikkan CLS untuk membersihkan layar. Lalu kita bisa mengetikkan for i sama dengan 1 to 5. Di sini dimaksudkan untuk memberitahu program bahwa akan ada 5 data atau 5 variabel yang akan 5 data yang akan dimasukkan ke variabel X-nya. Lalu kita berikan perintah input untuk memasukkan data X-nya. Nah, di sini kita bisa ketik masukkan data X, jadi user bisa memasukkan data X-nya. Lalu kita panggil dengan XI, lalu kita bisa klik
next view untuk pengulangannya. Lalu kita ketik lagi for i sama dengan 1 to 5. Karena akan kita masukkan sebanyak 5 data untuk penjumlahan X dan kuadrat serta akar dari X-nya. Lalu kita masukkan rumusnya dari kuadrat dari variabel X-nya. Sama dengan XI kita panggil dipangkatkan 2 atau kuadratnya. Lalu kita masukkan lagi untuk akarnya. Untuk X akar dari X-nya. Kita bisa masukkan let KI untuk akarnya. Dan SQR ini termasuk square root atau akar kuadrat dari XI-nya. Lalu ke next I-nya. Masukkan lagi for I sama dengan 1 to N to. Lalu masukkan penjumlahan dari X yang akan user masukkan. X ditambah X sebelumnya. Lalu XX atau penjumlahan dari pangkat 2 atau kuadrat dari masing-masing angka. Lalu let jumlah dari akar kuadrat dari akar X-nya jum K plus KI. Lalu next I. Lalu kita bisa membuat tabelnya, yaitu dengan menggunakan perintah print. Lalu kita bisa memasukkan strip, sehingga nanti akan memunculkan tampilan seperti tabel saat dijalankan. Lalu print lagi, kita masukkan ini datanya, lalu X-nya, maksudnya data keberapa, dan nanti X-nya itu angka yang dimasukkan oleh user. Lalu ini kurang banget. Lalu X pangkat 2, lalu akar X. Lalu masukkan perintah print lagi untuk membuat garis. Lalu kita bisa memasukkan perintah bstring yang mana nanti hasil dari penjumlahan pangkat dan akar ini akan sesuai dengan format yang telah kita berikan. Nah, lalu kita masukkan for i pangkat 1 to 5 untuk pengulangannya. Lalu kita masukkan perintah print using dan kita panggil bstring-nya agar sesuai dengan format yang telah kita sebutkan sebelumnya. Lalu kita panggil ini untuk data yang telah dimasukkan oleh user. Terus ini dari pangkat
X-nya, dan ini akar X. Kita print untuk membuat tabel lagi. Lalu next lalu bisa print jumlahnya. Kita kosongin di sini, terus tab 14 agar nanti hasilnya rapi. Jumlah X. 30. Kalau jum XX-nya tab 50. Lalu jum K-nya sebagai akar X-nya. Oh, ada yang salah di sini. Oh, ini harusnya pakai titik koma. Kalau kita buat penutup tabelnya, garis lagi. Nah, pemrograman dari penjumlahan variabel X, pangkat X, pangkat 2, terus sama akar X ini udah selesai. Jadi kita bisa running dengan mengklik Fn F5. Nah, di sini akan muncul pertanyaan masukkan data X. Ini dapat kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Misal contohnya kayak gini. Ini akan diberikan pertanyaan sebanyak 5 kali karena sebelumnya kita telah memasukkan perintah for i sama dengan 1 to 5. Dan akan muncul hasilnya seperti ini. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.